Shalom Beloved People, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita membuka Alkitab kita ke ayat nas kita hari ini, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, atau dalam bahasa Inggris guard atau menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara atau menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera Allah saat kita berada di tengah situasi yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kedamaian di dalam hati atau dalam bahasa Inggrisnya disebut peace bukanlah momen di mana tidak ada tantangan atau kesulitan dalam kehidupan seseorang. Itu juga bukanlah momen di mana tidak ada masalah atau situasi yang kalut atau tidak harmonis dalam alam natural seseorang. Damai sejahtera yang diberikan Allah kepada seorang percaya membuat orang percaya itu dapat tetap mengalami ketenangan dan kedamaian di dalam hati mereka, bahkan di tengah krisis terbesar dalam hidup mereka. Tentu saja, ketenangan dan kedamaian ini adalah sesuatu yang supranatural. Sebab apa yang dialami orang percaya ini bukanlah kedamaian biasa atau natural, tetapi damai sejahtera milik Allah sendiri yang diberikan dengan cuma-cuma kepada orang percaya. Itu sebabnya kedamaian dan ketenangan sejati yang hanya bisa dialami oleh orang percaya ini disebut firman Tuhan sebagai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, tentu saja melampaui segala akal, sebab kalau kita bicara keadaan secara natural, adalah tidak masuk akal untuk seseorang dapat tetap mengalami ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya, sementara situasinya sedang dalam keadaan yang sangat sulit atau kacau. Tapi disinilah Allah secara supranatural memenuhi hati orang itu dengan damai sejahtera milik Allah sendiri itu. Nah, dunia mendefinisikan kedamaian, keharmonisan, atau ketenangan berdasarkan pada apa yang sedang terjadi di alam natural atau alam panca indera kita ini. Pandangan dunia mengenai kedamaian itu seperti seorang yang sedang berbaring di kursi santai di pantai berpasir putih di Hawaii sambil menikmati minuman kelapa muda diiringi musik khas Hawaii sambil menikmati pemandangan ombak yang berganti-ganti terus datang ke tepian. Itulah yang dianggap sebagai kedamaian oleh dunia, sampai mereka tiba-tiba dihantam oleh realitas atau kenyataan. Dan kedamaian semu tadi mendadak lenyap tanpa bekas. Kita bisa melihat di sini bahwa situasi yang ada di sekeliling kita tidak dapat meneduhkan kekalutan yang ada di hati seseorang, atau memberikan kepadanya ketenangan permanen. Hanya Yesus yang dapat menjamah hati seseorang dan memenuhinya dengan damai sejahtera milik Allah sendiri, sehingga kekalutan dalam hati orang itu berubah menjadi ketenangan dan kedamaian. Kita pernah ditunjukkan ketika damai sejahtera Allah ini bekerja dalam pelayanan Yesus di dunia ini. Ketika topan badai terjadi, Yesus tetap tenang dan damai sedemikian rupa, sehingga bahkan dia tertidur di saat dimana sedang terjadi badai yang dahsyat. Markus 4 ayat 35-40 menceritakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita dapat melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu didemonstrasikan dalam peristiwa ini. Sementara para murid Yesus yang berada di perahu yang sama dengan Yesus, semuanya begitu takut melihat situasi yang sedang terjadi di sekeliling mereka, sehingga mereka bahkan berkata bahwa mereka akan binasa. Kita lihat pada saat yang sama Yesus tidak terganggu sama sekali. Dia tetap tidur nyenyak. Hati Yesus sama sekali tidak terganggu karena damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu memelihara hatinya. Sekali lagi dalam bahasa Inggris dikatakan guard atau menjaga atau mengawal hatinya. Itulah yang menjadikan hati Yesus tidak kalut. Dia tetap tenang dan damai dan hatinya tetap dipenuhi dengan iman. Bahkan saat murid-muridnya membangunkan Yesus dan mengatakan bahwa mereka akan binasa, hati Yesus tidak dapat dipengaruhi oleh kekalutan dan kekacauan di dalam hati murid-muridnya. Mengapa? Sekali lagi sebab hati Yesus dijagai oleh damai sejahtera milik Allah sendiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menjaga seperti pengawal yang mengawal berjaga-jaga melindungi hati Yesus sehingga hatinya tidak dapat digoyahkan dari posisi iman.
tidak dapat dipindahkan kepada posisi kekalutan dan kekhawatiran. Kemudian dengan penuh iman, Yesus bangkit dan menghardik badai yang dahsyat itu. Dia berkata, diam, tenanglah. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, peace, be still, yang artinya damai sejahtera. Dan jadilah tenang. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melepaskan kedamaian dan ketenangan yang ada di dalam hatinya itu, keluar dan mendamaikan serta meneduhkan alam natural di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan justru sebaliknya. Karena mereka fokus kepada apa yang ada di alam panca indera mereka, dan bukan kepada Allah Bapa yang sangat mengasihi, mempedulikan dan memperhatikan mereka, sebagaimana telah kita lihat minggu lalu, serta memperhatikan jaminan perkataan firman Tuhan yang mengatasi segala apapun juga di alam natural. Maka yang terjadi justru apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan dari alam panca indera mereka itu yang kemudian mempengaruhi situasi hati mereka. Kekalutan dari luar masuk ke dalam dan mengacaukan hati mereka. Ketenangan dan kedamaian hilang, dan bersama dengan itu, rontoklah iman dari hati mereka. Perhatikan baik-baik. Sebaliknya, jika kita mengarahkan hati kita pada apa yang Tuhan katakan mengenai situasi kita, mengarahkan hati kita kepada Allah Bapa kita yang sangat mengasihi kita, mengarahkan hati kita kepada kepeduliannya, bahwa Bapa yang baik akan memberikan yang baik kepada kita, tidak akan membiarkan situasi yang buruk menghancurkan hidup kita. Maka kalau kita mengizinkan itu, maka damai sejahtera milik Allah itu sendiri akan mengisi dan kemudian mengawal hati kita. Maka damai sejahtera itu akan melindungi hati kita dari serangan kekalutan dan kecemasan, sehingga kekalutan dan kecemasan tidak bisa menyusup ke dalam hati kita dan merontokkan iman kita. Kalau demikian, apa yang terjadi? Dengan iman, kita dapat bertindak seperti Yesus dan melepaskan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita itu untuk keluar dan mempengaruhi alam natural kita, sehingga situasi atau keadaan hidup kita yang sedang mengalami badai itu berubah menjadi damai dan tenang, sebagaimana yang Yesus katakan kepada badai tadi, damai dan jadilah tenang. Danau yang tadinya begitu bergelora disebabkan badai yang sangat dahsyat itu berubah menjadi tenang sekali. Dan itulah juga yang akan terjadi dengan segala keadaan dalam hidup kita ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kita izinkan menjadi pengawal yang menjagai dan melindungi hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan Tuhan di sisi Anda, dan damai sejahteranya mengawal hati Anda akan dapat mempengaruhi keadaan di sekeliling Anda, dan tidak ada lagi kejadian seperti sebelumnya, sebagaimana yang selalu terjadi, atau sering terjadi sebelumnya, di mana situasi yang di luar yang mencuri damai sejahtera Anda. Ingatlah, dengan Yesus, perubahan selalu terjadi dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Dia mengisi hati Anda dengan kedamaian dan ketenangan yang begitu kuat, menjaga, mengawal hati Anda, sehingga Anda akan dapat menghadapi tantangan apapun juga tanpa kekhawatiran dan kecemasan. Tidak peduli seberapa negatifnya situasi itu kelihatannya. 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, roh iman yang sama yang ada pada Yesus juga ada dalam hati orang percaya. Dengan damai sejahtera Allah menjadi pengawal hati kita, kita dapat bertindak dan mempraktekkan iman kita sebagaimana Yesus bangkit dan menghardik badai yang dahsyat tadi. Tidak cukup untuk kita tahu atau menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Kebenaran yang seringkali tidak disadari oleh anak-anak Tuhan adalah kekalutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang mengganggu hati banyak anak-anak Tuhan ini di tengah badai hidup mereka itu bukanlah sekedar perasaan belaka. Kekalutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu adalah hasil pekerjaan dari oknum yang bernama roh ketakutan. Dia sumbernya. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan ada rohnya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh ketakutan yang berasal dari iblis ini hanya dapat dikalahkan dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ingat 1 Petrus 5 ayat 9. Itulah sebabnya pengetahuan akan ayat-ayat firman Tuhan itu tidak cukup untuk melawan roh ketakutan. Pengetahuan tidak cukup. Kita perlu melepaskan roh iman untuk melawan roh ketakutan. Tapi bagaimana caranya kita melepas roh iman untuk menghancurkan roh ketakutan? Firman Tuhan tadi berkata, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau begitu kita dapat melihat dengan jelas dari perkataan firman Tuhan ini, bahwa caranya kita melepaskan roh iman dan kuasanya untuk menghancurkan roh ketakutan adalah dengan berkata-kata. Saat firman Tuhan itu kita ucapkan dengan mulut kita, itulah saatnya roh iman dan kuasanya yang terkandung di dalam firman Allah itu keluar, mengalir menjadi kuasa aktual yang bekerja bagi kita. Kita
Kita melihat ini terjadi ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Dia tidak sekedar menghafal firman Tuhan dalam pikirannya. Yesus mengucapkan firman dengan bersuara. Kita dapat saja memiliki ribuan ayat yang kita hafal, tapi jika kita tidak belajar untuk berkata, ada tertulis, dan kemudian mengucapkan dengan bersuara ayat firman Tuhan itu, maka tidak ada kuasa yang dilepaskan untuk mengubah situasi yang sedang kita hadapi. Kuasa Allah ada dalam firman-Nya. Roh iman dan kuasanya yang dahsyat ada dalam firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Ya, berarti iman, roh iman itu ada di dalam firman Tuhan. Tapi itu semua hanya akan dormant atau diam di dalam diri Anda sekiranya Anda tidak belajar untuk melepaskan mereka bekerja bagi Anda dengan mengucapkan firman Tuhan itu dengan bersuara. Sebaliknya di saat Anda mengucapkan firman Tuhan itu, maka roh iman dan kuasanya mengalir keluar dan bekerja bagi Anda. Saat Anda mengucapkan firman Allah, itu adalah seolah Allah sendiri yang berbicara. Sebab itu adalah firman Allah dengan meminjam mulut dan suara Anda. Apakah Anda memperhatikan selama ini bahwa ketakutan adalah sesuatu yang seringkali tidak rasional? Apakah Anda menyadari bahwa ketakutan tidak dapat Anda taklukkan dengan analisa pikiran semata? Berapa kali Anda mendapati bahwa Anda mencemaskan sesuatu, dan Anda mencoba merasionalkan itu, dan berkata pada diri sendiri, sudahlah, kemungkinan itu kecil sekali, berhentilah mencemaskannya. Tapi ketakutan itu tidak hilang. Atau Anda berkata pada diri sendiri, jangan bodoh, untuk apa mencemaskan hal itu? Tapi perasaan gelisah itu tetap masih saja mengganggu hati Anda. Sadarilah bahwa sesungguhnya kita ada dalam suatu peperangan yang bernama peperangan rohani. Dan satu-satunya cara untuk menang dalam peperangan rohani ini adalah dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 jelas mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Sekali lagi, iman kita. Dan roh iman dan kuasanya dilepaskan untuk menghancurkan roh ketakutan dan pekerjaannya dengan kita mengucapkan firman Tuhan terhadap ketakutan apapun yang menyerang. Katakan, ada tertulis, dan ucapkan firman Tuhan dengan suara Anda. Hal pertama yang penting untuk Anda hafalkan adalah 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah firman Tuhan yang sangat powerful. Sekarang ucapkan dengan suara keras. Ada tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, ada tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apakah Anda dapat merasakan kuasa yang keluar mengalir bersama dengan perkataan Anda tadi? Inilah kebenarannya. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada anak-anaknya. Allah hanya memberikan roh kuasa, kasih, dan pikiran yang tenang kepada setiap orang percaya. Entah ketakutan apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, ketakutan karena menjadi tua, ketakutan terhadap penyakit ini atau itu, ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan untuk gagal, ketakutan apapun juga. Saat mereka mencoba menyerang hati Anda, mencoba melenyapkan ketenangan dan kedamaian di hati Anda, mencoba menghancurkan iman Anda, bicaralah, deklarasikan, ada tertulis. Bagaimana jika ketakutan itu kembali menyerang? Ya, ucapkan lagi, ada tertulis, ucapkan firman Allah, lagi dan lagi. Ada waktunya saya mengucapkan firman Tuhan terhadap situasi yang saya hadapi, di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Kapanpun dia mencoba untuk kembali, saya kembali mengucapkan firman Tuhan terhadapnya. Jika roh ketakutan mencoba untuk menyerang, biarkan roh iman yang menghadapi dan melumat dia. Pedang dari roh iman akan menusuk amat dalam dan melumat-lumat roh ketakutan itu setiap kali Anda mengucapkan firman Tuhan terhadap ketakutan itu. Jangan lupa, Anda dapat mempersiapkan diri dengan menuliskan ayat-ayat yang Anda butuhkan untuk menghadapi situasi spesifik Anda. Dan setiap kali roh ketakutan mencoba menampakkan dirinya, tebas dia segera dengan pedang roh firman Allah yang Anda ucapkan dengan sigap. Ada tertulis. Amin. Haleluya. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, pejamkan mata Anda, angkat kedua tangan Anda kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis, aku perintahkan engkau mengangkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan dalam tubuh anak-anak Tuhan ini, untuk membuat mereka meragukan kebenaran firman Tuhan, kami nyingkir daripada mereka. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh dalam nama Yesus. Dan aku berkatakan, dalam nama Yesus, jadilah sehat sempurna, jadilah sembuh, jadilah pulih sempurna. Amin. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan, apapun juga itu, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sekarang. Aku katakan ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, iblis, hentikan semua pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan,
Aku perintahkan engkau membawa setiap suplai supranatural yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan ini sampai ke dalam hidup mereka. Tidak ada sesuatu pun yang kurang. Menurut kekayaan dan kemuliaan Allah Bapa sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita menerima doa berkat. Mari sekali lagi angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus. Harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.